Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wazan, PPG Darjab 2022 dari LPTK IAIN Salatiga, sedang melakukan pembelajaran di MTS Nurul Hidayah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, silakan ketua kelas dipimpin dulu doanya. Siap, berdoa dimulai. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kita lebih lanjut, kita ada baiknya mendengarkan lagu bangsa kita, Indonesia Raya. Seluruh siswa dimohon untuk berdiri terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang duduk kembali. Kita sudah masuk pada semester 2. Kita akan sedikit banyak menganalisis tentang penyebaran Islam di Indonesia, caranya, kemudian masyarakat Islam sebelum masyarakat Indonesia sebelum Islam begitu. Kita akan banyak membahas tentang itu di semester 2. Jadi kalau sebelumnya kita membahas tentang Islam di banyak wilayah Timur Tengah, di Eropa begitu, nah, kita akan fokus pada semester 2 ini membahas tentang Islam di Indonesia, khususnya penyebaran Islam di Indonesia. Setidaknya dalam pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang 3 hal ini: kondisi masyarakat Islam yang ada di Indonesia, terus masuknya Islam di Indonesia, proses masuknya Islam di Indonesia seperti apa, kemudian teori-teori yang membahas tentang masuknya Islam di Indonesia. Nah, ini yang akan kita pelajari. Kemudian nanti di akhir pembelajaran kita akan mulai mengerjakan soal dan kalian akan mengerjakan soal, dan nanti kita akan membahasnya bersama di akhir. Paham ya? Yang pertama adalah kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Yang pertama, kondisi sosial budaya. Seperti apa kondisi sosial dan budaya bahkan pada waktu itu. Kondisi sosial budaya. Jadi bangsa kita, bangsa Indonesia ini sudah sejak dahulu kala, sejak pada zaman dahulu, bangsa kita sudah memiliki torak budaya, mulai dari kesenian, budaya, bahasa yang beragam, berbagai macam kehidupan yang ada di Indonesia ini. Kita memiliki torak seni, budaya, dan bahkan bahasa yang sangat beragam. Jadi contohnya orang Jawa berbahasa berbeda dengan orang Madura begitu. Ini kita siapa orang Jawa ini? Yang orang Madura tidak ada. Jadi kita itu hidup di Bondowoso adalah orang Jawa yang berbahasa Madura. Nah, ini tentunya menjadi satu hal yang sangat berharga untuk kemudian dipertahankan di dalam kehidupan. Berbagai perbedaan itu yang membentuk keanekaragaman bangsa dan suku bangsa di Indonesia ini sangat menarik sekali. Maka kita memiliki kewajiban untuk mempertahankan keanekaragaman ini. Masing-masing dari kita, masing-masing kalian, saya memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan dapat dipertahankan serta dilestarikan bangsa dan budaya keanekaragaman.
Kemudian kondisi masyarakat Indonesia pada waktu itu adalah kondisi agama atau kepercayaan. Jadi sejak zaman dahulu, sejak Islam belum datang ke Indonesia, kita sudah mengenal banyak sekali agama, mulai dari Hindu, Buddha, bahkan agama nenek moyang kita adalah animisme dan dinamisme. Jadi percaya terhadap roh, percaya terhadap benda-benda yang memiliki kekuatan mistik. Jadi misalkan kalau kita pergi ke Bali misalnya, ada pohon besar yang kemudian dihias dan dihormati, dianggap di situ ada bersemayam jin dan semacamnya, dikasih sesajen dan semacamnya. Nah itu termasuk salah satu kepercayaan animisme dinamisme. Percaya bahwa satu benda memiliki kekuatan tertentu. Bahkan sudah ada Hindu dan Buddha di Indonesia sebelum Islam datang. Selanjutnya, kondisi perekonomian yang ada di Indonesia pada waktu itu. Nah ini, penduduk Indonesia sebelum Islam memiliki berbagai mata pencaharian. Mulai dari ada yang bercocok tanam, ada yang berdagang di dekat-dekat pasar. Kalau di wilayah dataran tinggi dia bercocok tanam, di wilayah pesisir pantai ada yang berlayar, menangkap ikan begitu. Jadi pada waktu itu belum ada orang-orang yang berprofesi sebagai YouTuber misalnya, belum ada. Karena internet belum masuk pada waktu itu. Jadi belum ada yang profesinya jadi influencer seperti sekarang, belum ada. Nah, ini adalah merupakan mata pencaharian yang terus bertahan sampai hari ini. Dan mungkin orang tua kamu di rumah ada yang bercocok tanam, yang punya sawah, yang tidak punya sawah, ada yang berkebun begitu, ada yang beternak dan lain sebagainya dan semacamnya. Selanjutnya, setelah kita membahas kondisi perekonomian pada bangsa Indonesia pada waktu itu, yang nomor 4 adalah kondisi sosial dan politik. Jadi sebelum Islam datang pada abad ke-7 hingga abad ke-12, Sriwijaya mengalami masa kejayaan pada waktu itu. Jadi dikuasai oleh Sriwijaya. Jadi ini, jadi bahkan abad ke-7 hingga abad ke-12 Sriwijaya mengalami kejayaan dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi. Jadi Sriwijaya menguasai sebagian besar pantai kita, yang di situ adalah merupakan jalur perdagangan internasional. Jadi dikuasai oleh Sriwijaya sebelum Islam datang. Oke, selanjutnya. Jadi ini adalah kondisi suku bangsa pada waktu itu. Jadi sebelum Islam datang, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, Indonesia sudah memiliki keanekaragaman, bahkan dari Sabang sampai Merauke yang harus kita pertahankan bersama. Kita harus pertahankan, kita harus lestarikan, yang kita harusnya bangga memiliki bangsa yang memiliki keanekaragaman yang berbagai macam. Jadi itu adalah kondisi bangsa Indonesia sebelum Islam. Kemudian kita akan masuk pada masuknya Islam di Indonesia. Ini lebih ke arah jalur masuknya Islam di Indonesia. Seperti apa proses masuknya Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama ada jalur perdagangan. Tentunya seperti yang kemudian kita ketahui bersama, bahwasanya para pedagang-pedagang ini datang dari berbagai wilayah. Jadi sebagaimana dijelaskan tadi di awal, bahwasanya Sriwijaya menguasai sebagian besar laut kita, bahkan pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi, perdagangan Muslim dari Arab, Persia, India ini masuk ke Indonesia melalui jalur laut. Jadi kesibukan perdagangan ini bahkan dari bagian barat, Tenggara, Asia ini masuk semuanya lewat saluran di Indonesia, lewat laut yang dikuasai oleh Sriwijaya tadi. Oke, selanjutnya jalur pernikahan. Jadi karena banyak pedagang-pedagang dari Arab begitu,
karena banyak orang-orang dari Arab, orang-orang dari Persia dan dari berbagai macam penjuru dunia itu datang ke Indonesia, para putri-putri bangsawan ini banyak yang tertarik dengan mereka, yang kemudian para bangsawan, para pedagang-pedagang dari mancanegara ini ingin menikahi para putri-putri bangsawan ini, yang tentunya sebelum mereka menikah tentunya harus masuk Islam terlebih dahulu. Dan ini, cara ini dinilai lebih efektif, adalah yang paling efektif untuk menyebarkan Islam pada waktu itu. Kenapa? Karena begitu para putri bangsawan, putri-putri raja menikahi para pedagang-pedagang dari wilayah mancanegara itu, ketika mereka masuk Islam, otomatis para pengikut-pengikutnya juga tertarik untuk masuk Islam. Maka para sejarawan mengatakan kalau jalur pernikahan ini adalah satu proses atau jalur yang paling efektif untuk mensyiarkan Islam. Ini jalur pernikahan. Yang ketiga adalah jalur pendidikan. Menurut Kiai Haji Salam Mahfud, hal ini dinamakan halaqah itu yang kemudian menjadi cikal bakal pesantren seperti yang kita alami sekarang ini. Jadi ada santri datang kepada kiai untuk belajar begitu, dan kemudian karena saking cintanya terhadap ilmu, cintanya terhadap kiai, karena mungkin kasih sayang kiai yang begitu besar terhadap para santri-santri ini, yang membuat santri-santri ini menetap. Nah, ini menjadi cikal bakal pesantren. Misalnya dari luar kota, ada yang dari Jember di sini ya, ada yang dari Jember, ada yang dari luar kota masuk ke Bondowoso, menetap di sini untuk kemudian mencari ilmu begitu. Nah, ini adalah jalur pendidikan. Yang kemudian para santri-santri ini keluar dari pesantren, datang kembali ke kampung halamannya untuk kemudian mensyiarkan kembali agama Islam. Jadi diharapkan para santri, kalian ini punya ilmu ustaz begitu, kiai, di pola pada segi masuk ke pesantren dengan Roman bisa jadi para dimunyai misalnya, bisa jadi begitu ya. Ini jalur pendidikan. Yang terakhir ada jalur seni, yang keempat jalur seni budaya. Yang mana hal ini diprakarsai oleh Sunan Kalijogo sebagai tokoh utama daripada jalur penyebaran Islam lewat seni budaya, terutama lewat wayang. Dikenal Sunan Kalijogo adalah seorang pendalang handal begitu. Jadi untuk menonton wayang pada waktu itu, yang pada saat itu wayang dikuasai oleh cerita-cerita Mahabharata, Hindu, Buddha dan semacamnya, yang kemudian oleh para wali diubah ceritanya dengan cerita-cerita keislaman. Bahkan sebelum masuk dan menonton wayang pada waktu itu, para orang-orang yang ingin menonton wayang ini terlebih dahulu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi bisa jadi berangkat dari rumahnya karena Hindu, Buddha, animisme, beragama lain-lain. Begitu dia selesai nonton wayang langsung Islam. Itu bisa jadi begitu. Jadi begitu selesai nonton wayang, pulang kembali ke rumahnya, ngetok pintunya sudah bukan lagi sampurasun begitu. Sudah masuk assalamualaikum. Loh, kok assalamualaikum kata istrinya. Ya sudah nonton wayang tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang pada akhirnya istri dan anak-anaknya juga mengikuti langkah suaminya. Banyak hal terjadi yang seperti itu. Jadi para warga sekitar yang ingin menonton wayang terlebih dahulu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengajak penonton untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang terakhir yang kelima adalah dari sisi tasawuf, seperti yang kita ketahui bersama. Maka orang-orang yang ahli di bidang tasawuf disebutnya para sufi. Terakhir adalah jalur politik. Jadi di beberapa daerah di Indonesia kebanyakan rakyat masuk Islam setelah penguasa atau rajanya memeluk Islam. Nah, ini jalur politik sama efektifnya dengan jalur pernikahan tadi. Kebanyakan selain itu kerajaan yang masuk jalur kerajaan non-Islam sedang mengalami konflik karena kemenangan Islam secara politis menarik penduduk kerajaan
Jadi penyebaran Islam lewat jalur politik ini adalah di mana ketika para rajanya, para bangsawannya seperti tadi yang saya jelaskan di jalur pernikahan itu adalah ketika para bangsawan, para raja, para petinggi-petinggi kerajaan ini masuk Islam, maka rakyatnya juga tertarik untuk masuk Islam. Ini jalur politik, bahkan salah satu sunan itu mendirikan kerajaan untuk kemudian menyebarkan dan menyiarkan agama Islam begitu. Ini adalah penyebaran atau masuknya Islam atau jalur masuknya Islam di Indonesia. Kemudian yang terakhir yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama ada teori Mekah, di mana teori ini meyakini bahwasanya Islam datang untuk pertama kalinya itu dari bangsa Arab, bahkan dari Mesir, terutama dari Mesir di abad ke-7 Masehi. Jadi teori ini sebenarnya adalah untuk membantah teori hujarat seperti nanti yang akan kita pelajari. Jadi teori ini adalah sanggahan atau penolakan terhadap teori hujarat, yang mana teori ini mengemukakan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi, yang membawa ada bangsa-bangsa Arab atau orang-orang Mekah. Jadi ini adalah teori Mekah. Yang kedua ada teori Persia. Persia itu sekarang disebutnya Iran. Jadi bagian yang tahu Persia di mana? Persia itu Iran. Di mana pada waktu itu teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia adalah pada abad ke-15 dibawa oleh bangsa Persia, yang sekarang disebutnya sebagai Iran, didasarkan pada banyaknya kesamaan antara budaya Persia dengan masyarakat Indonesia. Seperti Tachim Sorah begitu, itu orang sana juga melaksanakan 10 surah. Di sini juga sama, ibu-ibu kita misalnya pada bulan-bulan Asyura masak tachim begitu, bakal bubur yang kemudian dibagikan kepada tetangga. Macam-macam, banyak lagi kesamaan-kesamaan lainnya. Oke, selanjutnya, nah ini teori hujarat. Yang selanjutnya adalah teori hujarat, di mana teori ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia adalah pada abad ke-13 Masehi, dibawa oleh orang-orang hujarat atau Tambai dari India. Kemudian teori ini yang disangka oleh teori Mekah tadi. Yang terakhir adalah teori Cina. Jadi teori Cina ini adalah pengaruh Cina dalam penyebaran Islam di Indonesia. Bisa kita saksikan pada bukti arkeologis pada masjid-masjid kuno yang dibangun pada sekitar abad ke-15. Di mana teori ini berpendapat bahwasanya Islam itu dipengaruhi oleh Muslim-Muslim Cina atau orang-orang Tionghoa begitu. Kenapa? Karena banyak sekali bangunan-bangunan masjid-masjid kuno yang dibangun berdasarkan arsitektur dari Cina. Nah, ini bahkan pada abad ke-15 dibangun beberapa masjid di Indonesia juga sama, dipengaruhi oleh arsitektur Cina. Jadi ini adalah pembahasan kita yang terakhir, teori Cina. Yang selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan soal untuk mengetes seberapa jauh kalian memahami tentang materi kita pada pertemuan kali ini.
sini ada beberapa yang tidak tuntas, ada beberapa anak sekitar 85% anak-anak ini sudah tuntas, artinya sudah mengerti betul tentang pelajaran kita pada siang hari ini. Kemudian ada juga yang tidak tuntas, maka kita perlu membahas sedikit dari soal-soal ini. Siap ya? Siap. Jadi karena sudah ada sekitar 85% siswa yang tuntas, tapi ada beberapa siswa yang tidak tuntas, ini yang artinya yang belum paham, maka kita akan membahas soal-soal misalnya soal-soal ini bersama. Yang pertama, siapa yang membaca soal? Kaum pedagang memegang peranan sangat penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Peta Indonesia yang sangat strategis menyebabkan munculnya tempat perdagangan yang membantu mempercepat penyebaran tersebut. Hal yang turut berperan dalam penyebaran Islam adalah melalui dakwah yang dilakukan di bawah Indonesia, termasuk faktor yang penyebab Indonesia dikenal oleh bangsa-bangsa lain adalah. Siapa yang jawab? Silakan, Mbak Kesha. Indonesia memiliki keberagaman suku dan budaya yang sedikit. Apakah jawabannya benar? Benar. Ya, benar ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk Mbak Kesha. Oke, soal selanjutnya. Jadi ini soal selanjutnya. Siapa yang akan membacakan? Ya, silakan, Mas Farel. Masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia adalah peranan para pedagang, khususnya para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat atau India. Mereka datang ke daerah di Indonesia untuk berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam. Dari interaksi yang terjadi antara para pedagang Muslim dengan penduduk setempat, agama Islam kemudian berkembang sampai berdirinya sebuah kerajaan Islam. Berikut ini yang tidak termasuk faktor dan Siapa yang akan menjawab? Ya, silakan, Mas Faris. C. Agama Islam adalah agama yang semesta. Apakah jawabannya benar? Ya. Kasih tepuk tangan. Berarti tadi Mas Faris ini jawabannya benar, gitu ya. Apa soal ini? Jadi ini soal yang selanjutnya. Siapa yang akan membaca? Silakan. Berdasarkan bukti yang ada, Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masih atau abad ke-1 Hijriah. Masuknya Islam ke Indonesia dari Arab melalui dua jalur, yaitu jalur utara dan jalur selatan. Betul masuknya Islam melalui jalur utara yaitu. Siapa yang akan menjawab? Ya, silakan, Mas Nafa. Di Arab, Mekah dan Madinah, Jordania, Baghdad, Gujarat, pantai barat India, Sri Lanka, Indonesia. Apakah jawabannya benar? Ya, benar ya. Kasih tepuk tangan. Ini adalah soal yang terakhir ya. Tadi itu adalah soal yang terakhir dan selesai. Jadi pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Terima kasih. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap berdoa dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.